Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya minta maaf ya, Gus Lukman dan semua pemirsa udah agak lupa bahasa Jawanya. Puji syukur alhamdulillah wa syukurillah. Yang pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada uswah yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Termas yang pada sore hari ini luar biasa bisa menerima kami, sebuah kehormatan yang tidak terkira yang kami dapatkan pada sore hari ini. Tidak terasa kami sekedar silaturahmi merepotin para masyayikh, para guru, para kiai yang ada di sini. Tapi alhamdulillah hari ini bisa sowan bertemu dengan guru-guru, para sesepuh kita, masyayikh kita di Pondok Pesantren Termas yang kita banggakan ini. Yang kedua juga tidak lupa ya, kepada seluruh pengasuh Pondok Pesantren Termas yang kita hormati. Tidak saya sebutkan satu-satu, hanya yang saya ingat tadi ada Gus Lukman aja dan Gus Fahrudin, Gus Kiai Haji Fuad dan yang lain-lain insyaallah yang hadir, yang ada di tempat ini ya. Saya minta maaf tidak begitu hafal karena memang terputus cukup lama ya, tidak pernah ketemu ya. Oh Mas Mamu, Masya Allah, alhamdulillah. Wahid ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Yun saya buat apa nyebutinnya nanti ini alhamdulillah nanti Bakun yang nyebutin ini semuanya. Nama Mas Wahid nanti ya. Alhamdulillah, masyaallah. Yang pertama kami juga mewakili seluruh keluarga besar tadi yang disebutkan dan juga keluarga besar Bapak Imam Bahrul juga ya, datang bersilaturahmi ke tempat ini tujuannya untuk menyambung tadi silaturahmi dan suan. Mudah-mudahan nanti dapat berkah dan bimbingan ilmunya yang manfaat untuk kita semuanya ya. Ya. Adapun kami datang dari berbagai tempat yang ada, yang insya Allah saya sendiri dan rombongan banyak dari Jakarta, dan karena memang udah lama tinggal di Jakarta jadi mungkin nggak begitu menguasai bahasa Jawanya dengan sebaik pria-pria yang ada di sini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi intinya alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa sowan, kita bisa ziarah, kita bisa melihat langsung bagaimana kegiatan Pondok Termas yang sangat membanggakan. Banyak dari anak-anak kami yang belum pernah menengok, bahkan belum pernah mendengar kisahnya tentang pesantren Termas. Barangkali nanti bisa disampaikan sejarah singkatnya untuk kami semuanya, karena memang perkembangan yang begitu pesat dan kondisi yang ada, banyak dari kita yang tidak bisa atau belum mengkaji dan mengenal dengan baik tentang pesantren Termas ini sendiri. Yang alhamdulillah wa syukurillah, salah satu sesepuh kita yakni Bakun Aminah ini alhamdulillah yang mensponsori kapan kita bisa bersama-sama silaturahmi kumpul, kemudian Gayung disambut oleh Mas Wahyu sebagai ketua penyelenggaraannya ya. Saya hanya kebetulan
utusannya dari perwakilan aja ya. Jadi sekali lagi tidak ada hal-hal yang bisa kita sampaikan kecuali yang pertama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Termas yang telah menerima kami dengan sangat welcome, dengan sangat luar biasa ini menjadi catatan bagi kita semuanya. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua bisa menimba ilmu, mengambil hikmah dan pelajarannya, wabil khusus tentang sejarah Termas juga, agar anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti juga bisa mengenal sejarah orang tua kita yang ada, khususnya yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Termas. Dan yang terakhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kehadiran kami cukup mengganggu aktivitas dan merepotkan seluruh keluarga. Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada adik Tanti ini yang paling banyak bergerak ngalor ngidul ya, yang sudah mensponsori terselenggaranya acara ini di samping Mas Wahyu dan lainnya. Mohon maaf juga sebetulnya masih ada promotornya, ada beberapa yang tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal, sehingga kami mudah-mudahan bisa mewakili keluarga besar yang hadir ini, keluarga besar Imam Bahrud. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala khilaf, kesalahan dan apapun tingkah laku kita yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah semua memaafkan kita semuanya, dan mudah-mudahan jalinan silaturahmi ini menjadi catatan amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan mewakili keluarga besar dari Imam Bahrud dan Jinah ya. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang kita hormati keluarga besar dari Bani Bapak Mabarud, Imam Bahrud. Imam Bahrud ini adik ipar dari Kiai Hamid. Bapaknya Bu Siti Sujina. Nah, Bu Siti Sujina itu maksudnya yang cerita panjenengan ini. Bu Siti Sujina itu ibunya Mbak Kut, garwani Kiai Hamid, juga garwani Kiai Habib. Nah, kalau lanjut mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, ahlan wa sahlan, syukur rawuh, keluarga besar panjenengan ini keluarga besar Pondok Termas. Saya mewakili Pak Mamo, Bu Widat almarhumah, Pak Ahib, mewakili keluarga saya juga dari Pak Haris. Sugeng rawuh, alhamdulillah kula terharu. Coro wong Jawa itu, mohon maaf saya sering pakai bahasa Indonesia, nanti Pak Hamid lupa. Rakete balung pisah. Artinya kami yang ada di Termas ini merasa, mohon maaf, Kiai Hamid itu bapaknya Mbak Kut, Pak D saya itu pengasuh pesantren Termas yang keempat. Jadi saya tadi berandai-andai sama Wahyu, berandai-andai, walaupun berandai-andai itu sudah lewat. Ketika Kiai Hamid, Pak D Hamid, ketika mengasuh pesantren ini, beliau ini sosok kiai, pejuang, politisi. Ya kalau pulau betul menangi, karena saya betul menangi, saya tidak menangi apa bahasa Indonesia, tidak ketemu sama beliau. Saya melihat Kiai Hamid itu ya Kiai Habib, karena saya menangi betul sama Pak D Habib. Kiai Habib itu adik Kiai Hamid. Bagaimana Kiai Habib yang saya tahu mungkin persislah sama Kiai Hamid itu, ada kemiripan. Buktinya
Kiai Habib juga menikahi istri Kiai Habib. Ini kan ada chemistry kan gitu. Sampai-sampai Mbak Kun cemburu kalau cerita sama saya itu, karena ceritanya sangat unik gitu. Luar biasa. Wah, kulo ngalor itu saking senengnya kulo kepanggil jenengan saya itu, karena merasa berada sama Wahyu. Ketika Kiai Hamid masih sugeng sekarang, dia pengasuhnya Kiai Hamid, pesantren terbaik Kiai Hamid. Sampai-sampai di Pacitan ini, Bu, ada jalan Kiai Hamid satu-satunya nama keluarga Termas yang ada nama jalan di Pacitan Kota, di Jalan Kiai Hamid Dimyati. Sebelah baratnya Mbak ini. Jadi orang nama jalan ini, kita bicara realitas saja. Ada nama jalan, nama orang, pasti itu tokoh besar. Titik. Padahal saya ini sudah merasa tokoh besar, tapi belum ada nama Lukman, itu belum ada. Berarti hubungannya apa-apa dengan Kiai Hamid, kan begitu. Belum ada apa-apanya saya ini, Pak. Masya Allah Kiai Hamid yang sampai hari ini misteri. Saya tadi cerita banyak sama Wahyu, nanti juga saya sampaikan. Jadi panjenengan hari ini adalah keluarga perguruan Islam Pondok Termas Sugeng Rawan. Pondok Termas adalah pondok panjenengan juga. Maka balung pisah yang mohon maaf tadi disampaikan, ini kami merasa sampai-sampai saya sampai hari ini belum pernah sowan ke makam Bunyai Siti Sucina. Pak, saya tanya, sudah pernah belum, Pak? Itu ibu, Pak. Baca, itu ibu jenengan. Mama mau, insya Allah kalau mama sudah. Aku Mbak Kun merasa dosa, Mbak Kun. Insya Allah. Bu Siti Sucina itu, Bunyai Habib juga. Saya kok belum pernah ke sana. Siapa sih kalian ini? Kan saya, Pak. Saya paham, terharu saya. Bahkan insya Allah dalam waktu dekat saya akan perintahkan sama santri-santri untuk sowan ke Bunyai Siti Sucina yang makamnya di belakang masjid Agung Pacitan. Yang mana tempatnya? Karena saya belum pernah tahu, saya belum pangapunten Mbak Kun. Ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Alhamdulillah. Ini ya, sampun aku udah di situ so. Insya Allah secepatnya saya. Kalau Kiai Hamid mah misteri goib. Beliau dimakamkan di mana? Ada tulisan di makam pahlawan Juruk Solo, tapi itu wallahu a'lam. Malah ini ada informasi dari yang terbaru dari 2 minggu yang lalu. Kiai Hamid ini dimakamkan di Melangi Jogja. Tabarakallah. Baru 2 minggu yang lalu ada di handphone saya. Ini supra natural tapi realistis. Karena apa hubungannya? Karena hubungannya dengan Pak Kiai Hamid kepengen dimakamkan dekat dengan mbahnya. Karena Kiai Abdul Manan itu beristri putri dari Kiai Nur Iman, namanya Bu Andawiyah. Kepengen dimakamkan di Andawiyah. Karena setelah Kiai Hamid, wallahu alam, tapi ini agak gaib-gaib, tapi berusaha terlalu fokus. Insya Allah, pokoknya sekarang Kiai Hamid sudah almarhum. Persoalan beliau maksa kemana-mana, karena terkenal beliau ini juga wa min auliyaillah sih. Ketika mau sebenarnya saksi hidupnya ada satu, Mbak Soimun. Waktu itu kita kurang nulis.
kita terharu Mbak Kun, Nyai Kun Aminah. Kayak apapun jenengan itu Nyai Mbak Kun. Sosok putri Kyai Hamid yang saya waktu itu karena jenengan itu aktif di Jogja dan di Jombang, saya lebih akrab dengan Mas Adib, Gus Adib. Yang Gus Adib setelah dengan Nuwun Sewu Mbak Nur sering ditermas dan selalu mengajak saya untuk pergi naik sepeda motor ke Bantar, ke Tulaan. Pokoknya saya diperintah Mas Adib, Lukman, dolan. Tidak berkuasa saya nolak. Senajan kadang-kadang ya jadi gawi. Bareng kondur, gede gerah. Sing disalahnya aku. Sing nyalani sapa Wan Tohir. Kowe ngajak Mas Adib sembarangan. Ojo dijak. Aku lho ora ngajak sing ngejak Mas Adib. Disalahnya ya wes. Sing disalahnya sing nom ora apa-apa. Itu cerita indah saya dengan almarhum Mas Adib. Kyai Hamid, saya dari Kyai Hamid dulu. Ada alumni yang meneliti dan menemukan di museum Siliwangi, namanya Iib Dzulkifli. Kyai Hamid itu penasehat silat sekaresidenan Madiun. Coba, kalau tidak ada hubungan akses dengan dunia luar, tidak mungkin seperti Kyai Hamid. Itu ada dokumennya di Siliwangi. Beliau punya dalam di Pacitan, yang di dekat alun-alun, istilahnya nama Mbak, Kauma. Ini kan ya. Bahkan hubungannya dengan Kyai Wahid Hasyim itu seperti kakak beradik. Kapan hari saya ke Tebuireng, dan di Tebuireng ketika zaman Pak O dan Bu Solah, Mbak Kun selalu ditimbali hadir untuk menyaksikan PKI. Ya Mbak Kun sering ditimbali kan? Karena Tebuireng dengan Terempas itu juga saudara. Karena merasa apa? Kyai Hamid ini kakak dari bapak saya. Kalau ini kalau Tebuireng bapak. Bapak saya pernah menjadi menantunya Mbah Hasyim. Kyai Hamid kakaknya bapak yang dekat dengan putra Hasyim Asy'ari, yaitu Wahid Hasyim, bapak Gus Dur. Bukan bisa rapuh. Jadi saya terharu panjenengan bisa termas menjadi keluarga kami lagi, yang selama ini mungkin anak-anak saya itu sopo kuwi kan kula sing dosa ning mungkin. Nah kegiatannya begini tolong Pak Wahyu sing nom ngalahi tahun Pak Ketermas, ngalahi Ketermas, bukan ke saya enggak. Ini Kyai Hamid itu pengasuh ini. Yuk ayo, saya nggak apa-apa manggil Wahyu, saya harus manggilnya Wah Ulfah. Tapi kok Ulfah siapa? Mbak ini Ulfah Hani. Mbak ini saya senang. Saya dosa kalau anak saya nggak kenal Mbak Kun, itu dosa. Nggak kenal jenengan. Apalagi Bu Siti Sujinah, keluarganya 9 tadi itu 9. Jenengan dari adiknya Bu Siti Sujinah, bunyai Siti Sujinah Pak, bunyai Kiai loro, Kiai Habib yo Kiai Hamid Pak. Oh inggih loh Pak, Bu Siti Sujinah itu Nyai Habib dan Nyai Hamid, dua Kiai top. Terus kalau menek lagi, ora kok piye-piye. Jenengan iki kali nompas pulau Mas, sinten kula tuan.
muridnya Bu ini, kula muridnya Bu ini SD. Padahal masa aku wis stop tapi wis ora apa-apa. Saya terharu kula. Bol, dados kegiatan silaturahim khususnya abna'u putra-putra termas, putra terkemas. Lopo meneh iki kan fisik Dimyati lah, Bani Dimyati si rodok cedak, Nyai Hamid kan cedak iki. Lek Bani Abdul Manan karuane wis parane iki. Iki kan kesek Nyai Hamid ngono lho. Itu kan akhon sakit saudara kandung yang Pak Habib sama Bapak. Orang dong pun. Ya syukur lah sing ngene iki kayak enek sing cocok-cocok kabari Pak Wahyu niku kata sing jublu-jublu sing ngono. Ya sing pisanan karuane. Nek kula mboten kula wis tuwek, maksudnya pisanan kula. Anak kula papat, bujang kabeh ya. Monggo cocok-cocok. Pak Ahid nggih niku. Nembe setunggal Pak Ahid. Mak Putu. Kalih-kalih. Wonten Pak Tuwun ngapunten. Kula saged matur urut niku saking terharune kula dosa kula dhewe nate sowan Nyai Siti Sujinah. Yang Bu Siti Sujinah ini istri dari dua kiai yang luar biasa dan masih Pak D saya kan ngoten, Pak D Habib dan Pak D Hamid kan ngoten. Matur nuwun ngapunten Pak Wahyu saged matur malih kula. Matur nuwun. Mungkin Pak Ahid tambahin tang sak kalimat dua kalimat sebelum doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama keluarga besar dari Simbah Hamid Dimyati yang sudah teroyo-royo dari berbagai macam daerah rawuh ke sini. Alhamdulillah, selamat datang di perguruan Islam Pondok Termas. Tadi Pak Lukman menyampaikan ini pondok kita betul sekali. Saya sangat terharu kerawan panjenengan Soyo rawuh Termas. Saya mendengar cerita tentang Pak D Hamid itu yang terbanyak dari Kang Soimun. Saya memanggilnya Kang Soimun karena pada waktu 83 saya menulis buku tentang Pondok Termas. Narasumbernya dari tentang sejarah Mbah Hamid, Pak D Hamid itu dari Kang Soimun. Saya baru sekali Pak Lukman sowan ke Mbah Nyai Sujinah. Sama sebetulnya juga merasa berdosa karena sudah lama sekali tidak ziarah ke sana lagi. Alhamdulillah rabbil alamin, di dalam kesempatan ini tali silaturahmi tersambung lagi. Tadi nyambung balung pisah yang disampaikan oleh Pak Lukman. Saya sebagai yang tertua, karena keluarga Kiai Hamid sekarang tidak ada yang mungkin di Termas. Mbak Pun, Medo, Mas Adib dulu dekat sebetulnya. Banyak cerita tentang Mas Adib selama mengajar di Pondok Termas ini, karena Mas Adib itu mengajar. Mas Adib itu menjadi salah satu asatidz yang ada di perguruan Islam Pondok Termas Pacitan lama. Banyak cerita, saya juga banyak cerita, Pak Lukman juga banyak cerita dengan Mas Adib. Saya kecil
Ini juga ngalor ngidul nih. Saya kecil, saya punya mbakku. Tapi setelah besar saya ditinggalkan. Akhirnya setelah yang tua-tua tidak ada, sekarang di Termas ini yang paling tua saya. Betul, saya yang paling tua karena saya anak barep dari Pak Habib. Mbak Yu saya, Mas Adib di Pacitan setelah dengan Mbak Mur ya Pak Bunda. Jadi beginilah Termas yang kalau kita lihat sejarah berdirinya banyak cerita. Mulai ada yang mengatakan 1820, ada yang menyampaikan, memberitakan 1825 di Semanten, karena Mbak Abdul Manan di Semanten. Kemudian pindah ke Pondok Termas ini tahun 1830. Saya dapat dongeng tentang Mbah Hamid itu dari Kang Soimun. Sejarahnya bagaimana beliau menghantarkan berjalan kaki menuju Yogyakarta. Banyak sekali, sampai berhari-hari saya itu minta keterangan tentang Pak Dyah Hamid itu kepada Pak Soimun untuk menulis buku tentang Pondok Termas. Pada waktu itu saya di Krapyak, tapi saya sengaja pulang kemudian ke Pringkuku untuk bertemu dengan Pak Soimun. Alhamdulillah banyak cerita yang tercatat di buku saya tentang Pak Dyah Hamid. Beliau menghantarkan mulai dari berjalan kaki langkah yang pertama, tidak pernah pisah dengan Pak Dyah Hamid. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Soimun kepada saya itu real, nyata, karena belum pernah pisah selama berjalan dari Termas menuju ke Yogyakarta, kemudian dicegat oleh PKI sampai dibawa ke Tirtomoyo. Banyak ceritanya, banyak sekali, tapi mohon maaf, ada yang apa yang tertulis di buku saya hanya gambaran besar, cerita pokoknya saja, karena saya tidak berani menyampaikan yang terlalu mendetail, karena sangat pada waktu itu memang masih sangat saya menganggapnya tidak elok sampai diceritakan kepada yang hal-hal yang bapak-bapak, ibu-ibu, Pondok Termas memang pondok tua, mengalami perkembangan. Saya dapat cerita dari para sesepuh alumni zaman Mbah Dim. Itu santrinya sudah pernah mendekati 2000. Zaman Mbah Dim itu pernah santrinya mendekati 2000. Artinya di zaman Mbah Dim, zaman Simbah, Termas ini sudah kita dapat banyak cerita, mulai dari Banyuwangi berjalan kaki ke Termas, dari Lasem, dari Bandung, dari Solo, dari Jogja. Alhamdulillah sampai saat ini Termas masih tidak berubah. Termas tidak berubah dari dulu sampai sekarang, tetap Termas seperti dulu. Saya kira dan saya yakin Termas masih tetap seperti zaman Simbah. Kalaupun ada tambahan itu mungkin perubahan-perubahan kecil, tapi prinsipnya Termas tidak berubah. Kami yang tua-tua, saya Pak Lukman, Pak Akhir, Pak Fuad, Pak Ama,
berupaya maksimal untuk tidak akan merubah Termas ini sebagaimana yang banyak disampaikan oleh beliau-beliau para masyayikh Pondok Termas di zaman. Kalau cerita tentang Termas, wah ini memerlukan waktu yang panjang. Mohon maaf, itu saja yang saya aturkan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu. Betul-betul saya mohon maaf karena memang apa yang dikatakan Pak Lukman tidak tahu satu persatunya, jadi tidak bisa menyebutkan satu persatunya. Tapi dari Mbah Hamid bisa terkumpul sebanyak ini, Masya Allah, saya bangga. Matur nuwun kerawuhan di Termas. Kita doakan, kita nyuwun pangestu bersama-sama, semoga kita yang ada di Termas tetap diberi kekuatan untuk meneruskan perjuangan, untuk mengemban amanah dari beliau-beliau. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf karena ditodong untuk menyampaikan di sini dadaan. Saya tidak mengira tadi harusnya Pak Ahid, malah Pak Ahid mungkin banyak cerita dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kun, monggo. Karo lenggah atau kali? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika kalau mau adik kula jihan napa kanglet dhateng kula. Mbak simbah iki Mbah Termas iku karo Mbak Kum sing pacitan iku urut-urutane piye, pernae piye. Padahal kan kurang paham nggih, kurang paham. Satosipun simbah Siti Badicam dulu menika Mbak pun Mbak kula wasitan mau iso leha kakak beradik terus Mbak Budi aran Mbak kula kakak beradik Siti Badicam aran Umi Soleha itu kakak beradik sepuh si Mbah Termas nggih terus bapak kula kalian ibu kula menika nak sana kemarin boten ratu nggih utamipun kula nggih dereng paham. Pertama Mbah Haji Rum Pamimah nggih, terus Mbah Siti Badicam, Mbah Guru, terus Mbah kula Mbah Umi Soleha, terus Mbah Siti Rohmah, Mbah Ade, terus Mbah Hud. Terus mereka masih satu anu kemarin dereng paham ya terus kita jihad tarap oh berarti durung anu ya durung paham terus bapak kula kalian ibu kulanya nak sana terus wonten panjenengan malih kan mamon anu nggih kata ingkang dipun ari kok dene ini kalau Mbak Nur anu matur sisan anu ada mbutuhke dikene wis entuk Mbak wis entuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.